tugas di kafe tuh yang ngeluarin duitnya yang sebanyak itu ya. Ya. Tapi kalau aku sejauh ini nangisnya juga nangisnya bahagia. Ternyata yang di ACC tuh Cuman dua secupit, yang secupit iya. gitu, atau mungkin 2 biji yang cuma di Itu lebih sakit di isinya dikit sih. Iya. Isinya banyak. itu. Kalau menurut aku yang penting harus selesai sih guys. Jadi kayak bukan yang kayak aduh harus bagus banget gak apa-apa dia telat dikit. Menurut aku mending selesai cepet aja biar Tepat tidurnya waktu. tepat waktu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, kalian suka ngerasa jengkel gak sih kalau misalkan ada yang nanya di kafe tuh belajarnya cuman gambar? Jujur aku nggak suka sih. Soalnya menurut aku ya, kita tuh di sini tuh banyak guys. Karena nggak belajar cuma gambar doang. Karena pasti itu ada matkul yang banyak banget kan. Dan itu setiap matkul pasti berbeda-beda dong yang diajarin. Kayak kalau misalnya di cafe tuh ada fotografi, videografi, UI UX, terus gambar, dan bahkan tuh di DKV sendiri pastinya tuh punya yang namanya peminatan kayak gitu kan. Apalagi kayak misalnya kalau kalian tuh pengen masuk DKV di Telkom tuh ada yang namanya kayak iklan gitu ya nggak sih? Iya, betul kayak gitu. Jadi menurut aku sih nggak hanya gambar aja sih. Iya benar. Iya nggak relate. Iya, karena yang benar. gambar bukan cuma ada kafe, teknik Betul. juga gambar, Iya, teknik kedokteran juga gambar. Pokoknya kalau misalnya di DKV tuh ya bener aja yang kata temenku, nggak hanya jurusan kita yang gambar, jurusan lain pun juga ada nggak sih? benar-benar. Dan kalau aku sendiri jengkel apa enggaknya ya sebenarnya karena mereka kan juga nggak belajar kayak kita kan, jadi emang mereka nggak tahu gimana mau marah karena emang kita yang belajar, jadi mereka emang harus dikasih tahu gitu. Paham, Iya, emang pasti sih paham. karena banyak kurangnya informasi tentang di kafe mungkin. Iya. Mereka ya kayak ngerasa di kafe tuh ya karena desain, jadi kayak Gambar. mikirnya iya gambar seni, gambar kayak gitu kan. Iya. Itu sih karena jurusan lain kan juga gambar nih, tapi kita di sini gambar tuh ini sih yang aku ngerasa beda banget setelah masuk di kafe tuh, kita tuh gambar bukan buat diri sendiri, tapi untuk masyarakat, untuk orang lain, untuk klien gitu. Jadi menurut aku di kafe ini benar-benar tempat yang cocok sih buat teman-teman yang emang pengen belajar kayak gimana sih caranya kreativitas tuh bisa berkomunikasi sama orang lain, gimana caranya kita memahami orang lain. Menurut aku itu DKV tempat yang menarik banget kalau teman-teman mau belajar itu. Jadi bukan gambar doang. Ya. Mungkin dikasih paham belum? Oh ya paham, jangan. Kalau menurut aku ya mungkin mereka berpikir kayak gitu cuma gambar karena mereka tuh ngeliat konten-konten anak di kafe kali ya. Yang A day in my life as an iya, jadi gambar doang. Tapi sisi lainnya sebenarnya nggak di video aja. Nggak ke video aja. Iya. Video. Oke, lanjut aja nih. Nah, ini kan kalian udah ngerasain nih setahun jadi anak di kafe nih. Yes. Gimana nih lingkungan teman-teman di kafe, seru atau kompetitif atau keduanya gitu? Sikut-sikutan dia nih. Iya, sikut-sikutan gitu. Senggol-senggol gitu. Kalau kakak gimana kakak? Kalau aku ya, yang aku rasain sendiri enak banget sih lingkungannya. Jujur, apa ya? Aku kan dulu jujur orangnya, sejauh ini pergaulan aku sangat positif ya. Alhamdulillah. Teman-teman aku baik-baik banget. Jadi sebelumnya tuh kok aku tipe orang yang jujur nggak cuma teman-temanku, tapi kayak seluruh lingkup di kafe. Aku dulu tuh orangnya takut banget buat dijudge, takut banget pandangan orang lain gimana gitu. Sama aku Ya juga. kan. Aku tuh takut buat berekspresi gitu lah. Nah, sejak masuk di kafe nih, aku tuh kayak jadi terpush sendiri buat mengekspresikan diri gitu, karena mindset aku nih setelah masuk di kafe, kamu tuh jangan khawatir kamu terlihat gak normal karena teman-temanmu pasti lebih gak normal dari kamu. Itu mindset aku. Iya, mindset aku gitu, karena kamu tuh bukan yang paling gak normal, masih ada yang lebih gak normal dari kamu, jadi kamu jangan membatasi diri lah buat jadi diri kamu gitu. Jadi itu enak banget sih, itu secara lingkupnya ya, secara seluruhnya. Dan kalau teman-temanku sendiri juga baik-baik banget, tadi juga yang bantu aku buat bikin tugas, dorongan emosional, terus juga bahkan bantuin ngerjain tugas tuh itu baik banget sih. Sejauh ini teman-temannya baik, bahkan dosennya juga Ya, supportive. Iya. Betul. Kalau menurut aku ya benar yang kata Sofia bilang, baik-baik. Dan apalagi tuh kalau misalnya temen kalian tuh misalnya punya barang apa yang kita nggak miliki, kita tuh sharing gitu loh, pokoknya baik. Pokoknya kalau misalnya ngerasa barang itu mahal tapi temen kalian punya, nah kalian tinggal pinjem aja. Tapi kalau misalnya temen kalian tuh emang baik banget ya guys ya, Tapi ingat ya guys, izin dulu. Izin dulu, iya. jangan ambil aja. Izin. Oh ya, aku mau ngasih tahu boleh nggak ya? Jadi kalau di cafe tuh ada yang namanya minus sama
plus nilai. Nah, jadi kalian tuh jangan yang namanya telat untuk ngerjain tugas ya teman-teman, karena itu bakal ada yang namanya minus, dan minusnya itu sangat Jangan berpengaruh. Bener. Apalagi kan beda dosen yang mengajar tuh beda juga ininya kan. Benar-benar. Sama satu lagi, kalau kalian milih temen juga jangan ikutan buat males-malesan kalian tuh nggak ngerjain tugas, karena Benar. pasti di perkuliahan itu ada yang namanya terbawa arus ya teman-teman. Iya, benar. Jadi kalau kalian tuh kayak misalnya teman kalian males, jadi kalian tuh terbawa pengen ikutan males juga gitu, nggak mau ngerjain tugas, males. Dia juga nggak ngerjain, berarti gue juga nggak ngerjain. Jadi ya santai aja gitu, ngapain juga. Kayak kalau misalnya kalian berteman sama orang yang benar-benar ambis, kalian tuh juga ikutan ambis karena terbawa positifnya. Kalau misalnya kalian yang sebaliknya, ya terbawa juga negatif. Iya, dan Kayak wassalamualaikum. Karena ini ya guys, kita juga kalau kita sendiri kan kita udah milih nih jurusan yang kita mau, apapun itu kita tuh harus komitmen sama diri kita sendiri, jangan kebawaan sama temen. Kayak ada nggak ngerjain kayak tadi Madina bilang, terus kita nggak ngerjain juga karena terkadang orang ini level skillnya beda-beda. Kalau dia nggak ngerjain hari ini terus besoknya udah kerjain kan kita nggak tahu ya selesai. Jadi capek sendiri juga buat kitanya kalau misalnya ikut-ikutan doang. betul. Sama nambahin sih di bagian yang tadi. Jadi kan kita udah beda ya sih teman-teman dari sekolah ke kuliah. betul. Iya, kita kuliah tuh gak kayak waktu di sekolah disuapin mulu, enggak. Kita kuliah tuh benar-benar harus belajar sendiri. Jadi Mandiri pentingnya, ya, Kak? pentingnya kita tuh bangun lingkup juga buat belajar bareng di luar kelas. Karena kalau dari dosen aku jelasin ya, wali dosen aku jelasin, kita tuh porsi belajarnya tuh nggak di kelas doang. Jadi SKS tuh dia ada di lingkup luar kelasnya juga. Jadi kita harus emang menyisihkan waktu buat belajar di luar kelas juga. Karena nggak mungkin kita cuma belajar di kelas tuh tugas nggak mungkin. Iya, susah, bakal sulit lah gitu. Jadi itu sih, dan emang harus ngefilter. Tapi teman-teman gak usah takut gak punya temen, karena selama teman-teman tuh bisa jadi diri sendiri, itu pasti punya teman. Be yourself. Be yourself, itu pasti. Kalian juga mau bersosialisasi dan gak mau Guys, kalian tuh bisa banget kok kayak nanya sama cutting gitu. Iya, santai aja sebenarnya guys. Asal sopan. Iya, sopan, jangan kurang aja. Pokoknya selama kuliah di kafe, jangan membatasi diri lah, entah itu di sosial, entah itu di skill. Pokoknya apalagi kalau presentasi nih jangan malu-malu guys, karena Karena kita semua masih belajar. iya, dan biar asik juga presentasinya. Iya. Lagian juga buat kitanya sendiri gitu. Jadi kayak berkembang juga. Gitu. Benar-benar. Kita jangan malu-malu karena kita ya proses juga guys buat diri kita sendiri. Betul. Oke nih, mungkin pertanyaan Selanjutnya ya. Iya, pertanyaan terakhir aja kali ya Kak, karena waktu juga. Nah, dari semua tadi tuh kan banyak ya suka dan duka selama jadi Setahun mahasiswa, iya sama jadi mahasiswa DKV nih. Ada nggak sih hal yang berubah dari diri kamu atau hal yang berharga yang kamu dapetin selama kuliah di DKV? Pesan-kesannya. Aku ketemu sama dosen-dosen yang baik banget dan juga pastinya profesional yang lulusan dari top juga ya pastinya. Dan aku dapat pengalaman baru yang sebelumnya tuh nggak aku dapetin gitu dari DKV yang waktu aku SMK. Terus habis itu juga teman-temannya juga baik-baik juga. Terus habis itu juga untuk kalau sukanya ya itu, kalau untuk dukanya ya kalian harus siap-siap buat mental. Kalian tuh kalau kalian begadang sampai subuh, ketemu subuh capek, apalagi kalau misalnya kalian tuh kuliahnya PP ya, aduh itu habis jam-jam shower itu kayak gitu. Aduh. benar. Gitu ya. Pokoknya kalau kalian yang PP nih yang masih daerah Jabodetabek pasti tuh minimal ngeluarin waktu 2 jam. Pasti. Iya. Pulang tuh 2 jam, jadi 4 jam atau bisa sampai 6 jam buat berangkat doang atau kuliah doang. Intinya kayak gitu aja sih menurut aku. Kalau kakaknya sih. Kalau aku ya, ini jujur personal banget sih. Tapi ya dari pengalaman aku aja. Jujur kalau aku tuh apa ya, DKV. Jadi kalau aku tuh bahkan apa ya, aku awal masuk DKV tuh bener-bener kayak bang, ini dunia adek bang. Jadi kayak ini dunia gue banget. Iya, dunia gue banget nih. Kayak mulai dari tadi dosennya, terus teman-temannya, terus juga kayak finally aku bisa fokus di gambar. Itu tuh bener-bener nggak cuma gambar sih, semua hal yang kayak tentang kreatif tuh aku bener-bener kayak suka banget dan enjoy banget. Terus juga puncaknya tuh aku bener-bener aku tuh bersyukur banget bisa masuk DKV karena nggak cuma itu, aku tuh juga jadi lebih mengenal diri sendiri.
Bahkan kayak sesimpel kayak misalnya dari ada matkul nih, aku tuh jadi lebih tahu selera visualku tuh kayak gimana. Terus juga kayak arah branding aku ke depannya tuh kayak gimana, itu tuh jadi lebih kenal lah sama diri aku sendiri. Iya benar. Dan jadi benar. Iya, jadi kayak aku jadi belajar hal-hal yang aku nggak pernah bayangkan bisa belajar gitu. Itu benar sih, itu benar-benar berharga banget selama aku di DKV. Dan lingkungannya juga alhamdulillah suportif ya, dari dosen, dari teman-teman, kating-katingnya juga ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan fun. Ini mungkin kita cuma ngambil 2 aja guys karena waktu juga ya. Nah, kalian jawabnya singkat aja. Udah kayak gitu, gak usah alasan apa, udah singkat aja. Yang pertama nih, tugas manual pakai cat air yang tumpah di menit terakhir, atau nugas digital tapi filenya lupa di save terus laptop itu mati atau nge-crash. Iya, aduh. Dua-duanya pernah lagi. Oke. Nggak ada mending nih, nggak ada pilihan. Nggak ada nih, yang mana nih? Nggak ada. Oke, lanjut yang kedua. kedua. Nah, begadang semalaman suntuk ngerjain tugas di kafe atau bangun jam 3 subuh buat ngerjain deadline jam 7. Jadi kayak kejar-kejaran nih yang kedua, yang satunya lagi udah nggak apa deh gue nggak tidur tapi kelar hari ini, besok gue bisa tidur gitu. Bangun jam 3 subuh buat ngejar deadline jam 7 pagi. Itu waktunya bener-bener mepetnya Mepet banget sih, tapi kalau tugasnya easy kan nggak apa-apa. Oh gitu. Kayak gitu. Ya, jam 3 tahajud dulu nggak? Iya, tahajud dulu. Ya Allah, berikan saya kekuatan Bandung Bondowoso. Tapi ya tergantung kesulitan tugas ya guys. Kalau emang tugasnya sulit, jangan dicoba. Iya. Jangan main-main. Kita udah selesai nih ya. Seru banget guys. Tepuk tangan dulu. Seru banget nih, kita udah ngobrol sama kakak-kakak di sini ya kan, udah ngasih tahu kita buat kedepannya gimana. Jadi kalian mungkin yang mau masuk ke dunia DKV gitu kan, mau ngerasain nih mahasiswa DKV, ya kalian jadi nggak terlalu bingung lah ya gitu ya guys. Jadi ya bagus lah gitu kan. Jadi kalian bisa nih yang nontonnya adik-adik tulis ada pesan atau kesan buat kakak-kakak ini. Bisa banget jadi panutan ya sih guys, yang satu beasiswa, satu atlet ya kan. Coba tuh nanti ketemu. Iya, jangan lupa minta foto sama tanda tangan. Ingat guys, Iya. Kalau kita nih ingat aja guys. Humble orang aja, kita nggak gigit, kita nggak makan out gitu nggak. Nah mungkin dari kalian nih buat yang baru mau masuk DKV, ada nggak sih kesan dan pesan buat mereka? Mungkin 1-2 kata juga nggak apa-apa. Kayak apa nih? Kayaknya kalian harus apa gitu. Biar kayak kakak aku mau nanya jangan kayak gitu, akhirnya kayak gitu. Apa ya? Intinya kalian mumpung masih libur, jadi kalian tidur aja dulu yang banyak. Gitu aja. Oke. Kalau aku pesannya ya selamat bersenang-senang. Iya. Selamat berkarya ya. Iya, berkarya kan Berkarya. menyenangkan. Iya, jadi kalian masuk di kafe selamat bersenang-senang aja sih, karena ya jangan dibawa berat lah. Walaupun emang walaupun emang latihan dunia kerja, tapi fun kok kalau dibawa senang. Yes. Mungkin itu aja ya dari kita, udah seru banget tadi kasih obrolan. Ya makasih juga nih buat Kak Sofia dan sama Kak Kak Madina untuk waktunya nih bagi-bagi cerita di podcast hari ini. Gimana sih rasanya jadi anak di kafe? Oke guys. Oke teman-teman semua, itu dia episode podcast kali ini. Jangan lupa ya guys untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan seputar DKV, boleh banget ya. Ya, cek di IG kita atau di Iya, komen nih di sini. Iya, boleh banget. Paling apa namanya? Oke banget, kita cek langsung ke IG aja guys. DKV_tell_you_Jakarta. Jangan lupa di follow juga ya guys dan subscribe YouTube ini. Oke, mungkin dari aku Disa Dan aku Gadis, kita pamit undur diri. Bye bye. Tetap kreatif ya guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya.